Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Dwi Widiartiningsih, NIM 24101114000608 dari kelas 03 TPLP 015. Pada tugas video kali ini, saya akan menjelaskan tentang konfigurasi routing OSPF DHCP sebagai lanjutan dari konfigurasi routing OSPF statis yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini terdapat beberapa device. Ada router, switch, PC, AP router, laptop, smartphone, tablet, dan terdapat 3 server. Yang pertama untuk web server, yang kedua untuk DNS server, yang ketiga untuk email server. Di sini juga terdapat beberapa divisi. Yang pertama ada divisi keuangan, divisi HRD, divisi IT, dan divisi produksi. Untuk konfigurasi pada router, saya buat DHCP supaya PC dan laptop itu bisa mendapatkan IP secara otomatis. Jadi tidak perlu mengisi IP secara manual. Tujuan tugas kali ini supaya PC atau setiap divisi itu bisa mengakses layanan domain dengan nama sakti.co.id. Langkah pertama, saya melakukan konfigurasi pada setiap router. Konfigurasinya seperti ini. Masukkan perintah seperti hostname, intfa, dan seterusnya. Ini untuk router 1. Ini untuk router 2. Dan ini untuk router 3. Setelah konfigurasi router, kita cek terlebih dahulu apakah sudah mendapatkan IP DHCP atau belum. Kita masuk ke desktop, terus pilih IP configuration, kita ganti dari statis ke DHCP. Nah, ini sudah mendapatkan IP DHCP. Selanjutnya kita cek ke router 2. Apakah sudah mendapatkan IP DHCP atau belum. Ini sudah mendapatkan. Kita cek ke router 1. Sudah mendapatkan juga. Selanjutnya, kita cek wirelessnya. Ini apakah sudah mendapatkan IP atau belum. Nah, ini sudah mendapatkan IP DHCP-nya. Selanjutnya kita masuk ke menu GUI. Nah, bagian stop. Di internet connection tipe, kita ganti automatic configuration DHCP. Terus scroll ke bawah, kita beri IP pada router IP ini. Terus DHCP server kita ganti enable dan masukkan DNS-nya 192.168.30.2. Ini supaya bisa mengakses si domain sakti.co.id. Habis itu save setting, kita ke wireless, kita edit SSID. Ini supaya setiap laptop itu bisa terhubung ke divisi masing-masing. Kita masukkan SSID-nya. Ini contohnya divisi IT. Kita save. Terus masuk ke wireless security. Kita ganti WPA2 personal. Kita masukkan password 1-8 atau bebas. Terus save setting. Selanjutnya kita cek pada laptop apakah sudah mendapatkan IP DHCP atau belum. Kita ganti DHCP. Nah, ini sudah mendapatkan IP DHCP.
Untuk divisi produksi dan divisi HRD, divisi keuangan sama juga settingannya. Selanjutnya kita setting ke DNS server. Kita masuk ke desktop untuk memberikan alamat, untuk memberikan IP-nya. Saya beri IP 192.168.30.2. Selanjutnya masuk ke service. Kita masuk ke bagian DNS. Nah, ini resource record name, masukkan nama domainnya. Saya membuat nama domain yaitu sakti.co.id. Addressnya saya masukkan sesuai yang tadi saya sudah masukkan di bagian desktop, itu 192.168.30.2. Terus ADD. Nah, kita cek apakah si PC ini bisa akses DNS-nya atau tidak. Ceknya pakai IP terlebih dahulu. Kita masuk ke desktop, terus web browser. Nah, kita ketik IP yang tadi kita masukkan 192.168.30.2. Nah, ini sudah bisa mengakses si DNS servernya. Selanjutnya, kita membuat web server supaya tampilannya lebih bagus. Kita masuk ke desktop, kita masukkan IP. Ini IP-nya 192.168.30.3. Nah, DNS servernya kita isi 192.168.30.2 supaya bisa terhubung dengan DNS servernya. Kita masuk ke service, ke HTTP. Nah, di sini diedit. Setelah itu save. Setelah kita membuat web server, kita masuk ke DNS server. Kita masuk ke bagian DNS. Terus kita kasih nama resource record name-nya itu sakti.co.id, tapi address-nya kita masukkan sesuai yang tadi sudah dimasukkan di web servernya, yaitu 30.2.3. Nah, setelah kita masukkan, kita add. Setelah itu kita cek apakah si webnya itu sudah berubah atau belum. Kita cek kita cek menggunakan nama domainnya, yaitu sakti.co.id. Nah, ini tampilannya sudah berubah, berarti sudah bisa diakses. Kita coba ke router 2, ke bagian tablet. Kita masuk ke desktop, kita ke web browser. Sebentar. Kita ketik sakti.co.id.
Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah bisa. Berarti settingan DNS server dan web servernya itu sudah bisa diakses. Selanjutnya, kita ke setting pada bagian email server. Ini supaya kita bisa mengirim pesan sesama email. Mengirim pesan lewat email. Kita masuk IP configuration. Kita masukkan IP-nya 192.168.30.4. Kita masukkan DNS servernya juga 192.168.30.2. Nah, kita masuk ke bagian service email. Nah, di sini kita masukkan si domainnya, domain yang sudah kita setting tadi di DNS server. Di sini saya memasukkan sakti.co.id. Setelah itu kita klik set. Kita ini masukkan usernya, nama usernya dan passwordnya. Di sini saya memasukkan nama user 1 dan password user 1. Selanjutnya ini sama juga user 2, password 2, user 3, password 3, user 4, password 4, user 5, password 5. Nah, untuk menambahkan kita klik tambah ini. Selanjutnya, jika sudah setting email server, kita masuk ke bagian DNS. Kita setting ini terlebih dahulu. DNS-nya kita masukin ke bagian resort record-nya. Resort record name. Kita tetap pakai sakti.co.id. Address-nya kita masukkan address yang kita masukkan tadi di email servernya. Nah, ini saya kan tadi 30.4. Habis itu kita add. Setelah di add, kita masuk ke PC. Masuk ke PC. Kita masuk ke bagian email. Email. Terus, nah di sini your name kita masukkan bebas, mau namanya bebas, terserah. Email address kita masukkan user 1 @sakti.co.id. Terus incoming mail servernya sakti.co.id, outgoing mail servernya sakti.co.id, username-nya yang tadi sudah dimasukkan itu yaitu user 1, passwordnya user 1, dan kita klik save. Nah, setelah itu kita setting dulu di ini laptopnya supaya bisa mengirim pesan lewat email. Kita masuk ke email, sama seperti tadi, kita settingannya itu ini your name-nya user 2, email address-nya user 2 sakti.co.id, incoming mail servernya sakti.co.id, outgoing-nya sakti.co.id, username-nya user 2, password-nya user 2. Kita save. Nah, kita kirim pesan. Kita klik compose. Itu untuk user 1. Kita ketik user 1 @sakti.co.id. Subjeknya kita masukkan. Nah, kita klik send. Setelah itu, kita ke user 1 untuk mengecek apakah pesannya itu sudah terkirim atau belum. Kita klik receive. Bentar.
Nah, ini pesannya sudah masuk. Nah, kita cek lagi nih ke router 2. Kita mau ngirim ke user 1. Ini user 4. Sama disetting dulu emailnya. Karena ini sudah disetting, saya langsung ke Compose aja. Kita ketik user2@sakti.co.id. Kita masukkan. Kita send. Nah, kita masuk ke user 1 lagi. Kita receive. Sebentar, kita tunggu. Oh, maaf. Ke user 2, bukan user 1. User 2. Receive. Nah, ini sudah masuk pesannya dari user 4. Baik, berarti di sini untuk apa namanya? Web server, DNS server, email server ini sudah bisa diakses semua. Coba kita akses sekali lagi di router 1 bagian smartphone. Kita ketik Nah, kita ketik sakti.co.id. Sebentar. Ini dipindah terlebih dahulu supaya kita bisa akses webnya. Nah, ini sama sudah bisa mengakses DNS server dan web servernya. Baik, itu penjelasan dari tugas konfigurasi routing OSPF DHCP ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.